Shalom, salam kamu spesial. Saya senang kita bisa berjumpa lagi untuk kita terus bertumbuh dan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan teristimewa kita menggunakan hak jawab kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita umat muslim atau para pemimpin agama muslim. Nah, malam ini saya ingin mengangkat satu topik gempar. Ulama Zakir Naik berkata bahwa Islam melakukan ajaran Yesus, yaitu sunat. Kristen sesat karena tidak disunat. Nah, memang dalam beberapa bulan beberapa bulan yang lalu, waktu Piala Dunia, kembali lagi Zakir Naik menjadi booming karena katanya dia berceramah di Qatar dan ada banyak pendatang yang datang untuk menonton Piala Dunia, dan kemudian mereka mendengarkan ceramah dari Zakir Naik dan mereka mu'alaf. Nah, Bapak Ibu saudara, memang mungkin ini ceramah lama, tetapi saya menonton ceramah dari Zakir Naik dan ada seorang bapak yang bertanya kepada Zakir Naik, dan kemudian Zakir Naik menjelaskan kepada dia, dan ada satu pernyataan yang bagi saya penting sekali. Saya harus menggunakan hak jawab saya, karena dia berkata bahwa kalau Kristen itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus, maka orang Islam lebih Kristen daripada Kristen. Dan dia berbicara tentang secara khusus tentang sunat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya perlu menggunakan hak jawab saya. Dan kita akan lihat potongan video yang saya ambil dari channel Cahaya Islam, ya, atau Cahaya Islam Channel. Di situ dengan jelas ditunjukkan penjelasan dari Zakir Naik tentang kalau Kristen adalah pengikut Yesus, maka orang Islam lebih Islam dari orang Kristen, dan teristimewa masalah sunat. Nah, kita akan menyaksikan potongan video ini. Mari kita saksikan. If Christian means a person who follows the teaching of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christian themselves. Jesus Christ, peace be upon him, according to the Gospel of John, he was circumcised on the 8th day. Brother, are you circumcised? No, I'm not. I'm circumcised. So I'm following the teachings of Jesus Christ, or you? Potongan video yang kita saksikan dari Cahaya Islam Channel, di mana Zakir Naik menyatakan tentang sunat, bahwa orang Islam lebih Kristen dari Kristen karena mereka adalah pengikut Yesus dalam hal sunat, ya. Dan beliau menunjukkan ayatnya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, saya ingin menggunakan hak jawab saya, ya, karena itu sesuatu yang penting sehingga orang Kristen tidak dibingungkan oleh hukum sunat. Dan mari kita lihat di dalam Alkitab, Filipi 3 ayat 2 sampai 3, Filipi 3 ayat 2 sampai 3. Di situ dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dari ayat itu ada dua hal besar yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah hati-hatilah terhadap penyunat palsu. Kalau kita meneliti Alkitab mulai dari Perjanjian Lama, kita bisa menemukan dengan jelas bahwa sunat itu dimulai pada waktu Abraham, ya. Tetapi harus diperhatikan bahwa
kepada Abraham tidak saja diberikan perjanjian sunat, ya, tetapi ada dua perjanjian yang kalau kita perhatikan cukup dekat di dalam kitab Kejadian, yaitu yang perjanjian yang pertama yang saya sebut sebagai perjanjian iman, Kejadian pasal 15, di mana Allah datang kepada Abraham dan berjanji kepada dia bahwa Allah akan memberikan kepada dia anak yang akan menjadi ahli waris, ya, dari semua janji dan berkat Allah, yaitu Ishak. Ya, dan di situ Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Nah, waktu Allah membuat perjanjian dengan Abraham, Alkitab mengatakan bahwa lalu percayalah Abraham kepada janji Tuhan, dan dia diangkat sebagai bapa segala orang percaya, atau dia dibenarkan di hadapan Allah oleh karena iman. Itu perjanjian yang pertama yang tadi saya sebut bahwa perjanjian iman. Nah, baru pada pasal yang ke-17, jadi 2 pasal sesudah pasal 15, muncul apa yang disebut dengan perjanjian sunat. Dan perhatikan dengan baik bahwa perjanjian sunat itu adalah perjanjian khusus buat keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel. Memang Ismail juga disunat, Alkitab menunjukkan itu. Tetapi perhatikan bahwa itu perjanjian yang dibuat setelah perjanjian iman. Nah, kalau kita perhatikan bahwa dengan jelas sebagai orang percaya, kita percaya bahwa perjanjian iman itu lebih tinggi dari perjanjian sunat. Karena perjanjian iman itu bicara tentang ketaatan dalam pengertian penyembahan kepada Allah, iman kepada Allah. Sedangkan perjanjian sunat adalah perjanjian lahiriah. Dan sampai sekarang perjanjian itu masih terikat dengan orang Israel. Mereka masih sunat. Nah, mari kita lebih jauh. Kalau kita perhatikan lebih jauh kepada perjanjian lama dalam Roma 4. Apa yang menjadi petunjuk bahwa Abraham itu dibenarkan Allah oleh karena perjanjian iman. Dalam Roma 4 ayat yang kedua dan ketiga di situ dikatakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, yaitu sunat, ya, khusus sunat, ya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi yang diperhitungkan oleh Tuhan, ya, adalah karena Abraham percaya kepada janji Allah, kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sehingga dia menjadi bapa segala orang percaya. Jadi Abraham dikenal sebagai bapa segala orang percaya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh kepada gereja, dengan jelas dapat dikatakan ada masalah, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi percaya kepada Yesus, dan kemudian ada kelompok-kelompok dari orang Kristen pada zaman itu yang berkata bahwa karena mereka percaya kepada Yesus, mereka juga harus disunat. Sehingga dalam Kisah Rasul 15 di situ dikatakan bahwa mereka mengadakan sidang, ya. Nah, ini adalah satu sidang yang dimana para pemimpin gereja pada zaman itu bersidang. Dan dengan jelas dalam sidang itu diputuskan untuk tidak membebani orang-orang di luar Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat, untuk percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka yang belum disunat tetapi percaya kepada Yesus, mereka juga mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan dengan pimpinan Roh Kudus, para rasul pada waktu itu memutuskan bahwa ada hukum-hukum yang harus ditaati oleh mereka, tetapi tidak lagi hukum sunat. Perhatikan keputusan yang dibuat dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20. Di situ dikatakan, Kisah Rasul 15 ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka. Maksudnya orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus. Di situ dikatakan supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi hukum sunat
dalam keputusan gereja. Ini bukan keputusan Paulus. Selalu mereka, saudara-saudara dari sebelah selalu menuduh bahwa yang membuat hukum sunat tidak dilakukan itu adalah Paulus. Tidak. Gereja mula-mula, seluruh gereja memutuskan bahwa hukum-hukum yang harus dijalankan cuma ini. Bukan hukum sunat. Tidak termasuk hukum sunat. Tetapi kita lebih jauh supaya kita lebih mengerti. Kenapa? Kenapa Yesus tidak lagi, atau gereja mula-mula tidak lagi menekankan tentang hukum sunat. Mari kita lihat. Yang kedua adalah hukum-hukum lahiriah saat itu hanyalah standar moral dan etika umum. Tetapi Yesus menekankan hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum batinia atau hukum rohani. Ya, perhatikan di dalam Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14 di situ dikatakan, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi kenapa kita tidak harus melakukan sunat lahiriah lagi? Karena yang terjadi adalah kita sudah disunat secara rohani oleh Kristus, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Artinya orang Kristen yang percaya kepada Yesus sudah disunat dengan penanggalan tubuh yang dikuasai oleh dosa. Dalam pengertian begini, kita dapat menang dari dosa oleh karena Kristus sudah menyunat kita. Kita lebih jauh, Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam Kristus, ya, sunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja. Jadi kembali tadi saya sudah katakan tentang Abraham dibenarkan oleh karena iman, maka saya dan saudara sebagai keturunan Abraham secara rohani itu juga dibenarkan karena iman. Nah, mungkin banyak orang masih menuduh, oh ini bukan ajaran Yesus. Mari kita perhatikan bahwa waktu Yesus ada, dengan jelas Yesus berkata bahwa Dia datang dengan jelas bukan untuk meniadakan Taurat. Jadi benar, Yesus tidak meniadakan Taurat, tetapi Yesus menggenapinya. Dia menggenapi Taurat. Satu hal yang besar dalam perjanjian lama, ya, yang merupakan perintah Tuhan itu adalah korban. Ya, korban kalau kita baca, ya, itu dengan jelas menjadi ketetapan Tuhan bagi umat Israel untuk melakukan korban. Tetapi kenapa kita sekarang Kristen tidak melakukan korban? Karena Yesus sudah menggenapi dengan Dia menjadi korban. Jadi perhatikan, kalau Yesus tidak meniadakan korban, maka kita harus mempersembahkan korban. Tapi Dia sudah menggenapi. Dia adalah korban yang sempurna waktu Dia mati di kayu salib. Nah, kemudian kita bisa lihat lebih jelas. Kenapa saya katakan bahwa hukum lahiriah, ya, tidak menjadi persyaratan penting atau tidak penting. Atau contoh yang jelas adalah sunat. Kenapa sunat tidak penting? Karena dia adalah hukum lahiriah. Ya, Yesus sudah menanggalkan semua, ya, dosa kita di kayu salib, dan kita tidak perlu lagi melakukan hukum lahiriah. Dalam pengertian begini, sunat untuk kesehatan boleh, orang Kristen boleh sunat, tapi bukan sebagai bukti iman, ya, karena yang ada sekarang adalah hukum roh. Nah, Matius 5 ayat 21. Saya ingin memberi contoh kenapa hukum-hukum yang Yesus bawa itu lebih tinggi, lebih dalam. Matius 5 ayat 21 dan 22. Di situ dengan jelas Yesus berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama.
Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Yesus membawa suatu hukum yang baru, ya, bukan sekedar orang membunuh secara fisik. Lihat, ini hukum lahiriah. Sekalipun kita orang Kristen tidak boleh membunuh, tetapi jangankan membunuh, marah saja kepada saudara itu kita patut dihukum. Berkata kafir kepada saudara. Jadi para kadun yang suka berkata orang Kristen itu kafir, perhatikan, Yesus dengan jelas berkata bahwa itu harus diperhadapkan di mahkamah agama. Berkata kepada orang jahil, orang itu harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya hukum yang Yesus bawa ini lebih tinggi, lebih dalam. Sehingga kenapa kita tidak wajib, sekali lagi tidak wajib, bukan tidak boleh, ya, tetapi tidak wajib melakukan hukum-hukum lahiriah, ya. Tapi yang kita harus lakukanlah hukum-hukum rohani, batiniah. Matius 5 ayat 27. Kenapa saya ingin baca ayat-ayat? Karena kalau saudara perhatikan, Yesus membawa satu hukum yang baru, yang lebih dalam kepada hal batin kita, akhlak moral kita di dalam kita. Ya, Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi perhatikan, Alkitab Perjanjian Lama mengatakan bahwa jangan berzina. Bukan berarti orang Kristen boleh berzina, tidak. Tapi Yesus membawa hukum yang lebih tinggi, yang menyangkut batin. Yaitu Yesus berkata bahwa kalau kita memandang perempuan dan menginginkan, kita sudah berzina. Jadi hukum zina lebih tinggi, lebih dalam. Karena itu menyangkut batin. Bukan hanya melakukan zina secara fisik, berhubungan seks dengan bukan pasangan. Tetapi menginginkan saja sudah berzina. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Yesus membawa satu hukum yang baru, yang lebih dalam, lebih menyangkut batin. Itu sebabnya kenapa kita tidak sunat, tidak harus sunat secara lahiriah. Karena Yesus membawa hukum yang lebih tinggi, yaitu ketaatan batin kita. Taat, ya, kepada hukum batiniah kita. Ya, mungkin saya berkata ini agak sedikit kasar, tetapi saya berani berkata begini, apa gunanya sunat? Bahkan dikebiri sekalipun, kalau hidup kita penuh dengan kebencian, berteriak ingin membunuh orang kafir, berteriak untuk membunuh orang, benci kepada orang kafir, apa gunanya? Ya, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah kita salah. Ya, itu sebabnya Yesus membawa hukum yang baru. Orang mau sunat silakan. Ya, nah ini tidak berarti bahwa hukum-hukum lahiriah seperti berpakaian yang sopan tidak ada dalam Kristen. Ada. Karena hukum-hukum seperti itu bukan sesuatu yang dalam pengertian menyelamatkan orang. Tetapi hukum itu adalah hukum moral, standar moral. Semua agama mengajarkan untuk berpakaian yang sopan. Dan itu sesuatu yang baik. Tetapi yang paling penting yang Yesus bawa, sebagai pengikut Yesus, yang paling penting yang kita ikuti adalah hukum batiniah. Kita mengikuti Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita imani Dia, kita dalam batin kita terus percaya. Nah, itu yang lebih penting. Jadi orang Kristen adalah pengikut Yesus sejati. Karena kalau kita perhatikan dengan jelas juga, tidak ada perintah di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus memerintahkan untuk kita sunat. Itu perintah Perjanjian Lama. Kita dalam Perjanjian Baru, mulai dari zaman Yesus, tidak ada perintah untuk sunat. Sehingga kita tidak perlu sunat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saudara-saudara yang menonton video ini, perhatikan yang Tuhan inginkan, yang Allah inginkan dari saya dan saudara adalah ketaatan batiniah, pertobatan sungguh-sungguh. Yang lain adalah hukum moral yang menjadi standar yang kita harus ikuti juga. Tetapi itu bukan sesuatu yang paling penting. Yang paling penting adalah hukum
batin kita. Kita taat, kita beriman kepada Tuhan, kita hidup bagi Tuhan, kita hidup dalam pertobatan. Orang Kristen harus hidup dalam pertobatan. Karena itu perintah Tuhan. Itu yang Yesus inginkan. Perhatikan, Yesus menekankan tentang kasih, mengasihi musuh. Itu adalah hukum yang lebih tinggi. Karena tidak ada agama manapun yang mengajarkan untuk mengasihi musuh. Hanya Kristen yang mengajarkan mengasihi musuh, berdoa bagi musuh, bahkan memberi pertolongan bagi musuh. Itu sesuatu yang penting. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau belum percaya kepada Tuhan, mungkin engkau sedang bergumul dengan begitu banyak dosa, datang kepada Tuhan, maka engkau akan dilepaskan dari dosa. Percaya kepada Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga Dia memberi engkau hukum yang baru, yaitu hukum batinia. Dengan iman, dengan percaya, engkau dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena melakukan hal-hal lahiriah, engkau dibenarkan oleh Tuhan. Dan kalau engkau diberkati dengan video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, ya. Dan biarkan dengan saudara melakukan subscribe, saudara sedang menopang channel ini untuk terus berkembang dan memberkati banyak orang. Jangan lupa like, jangan lupa memberi komen yang membangun, dan saudara menekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, saudara mendapatkan notifikasi. Dan kalau benar-benar saudara diberkati dengan video ini juga, saudara bagikan di Facebook saudara, di grup-grup Facebook, di grup-grup WA, di grup Telegram, sehingga ada banyak orang dibenarkan, mengenal kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan mereka. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam.